Good morning students. In this video we will learn about algebra. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai aljabar. Oke, pertama apa itu aljabar? Nah, kalau kalian ingat-ingat kembali, selama ini ketika kita belajar mengenai matematika, kita hanya berurusan dengan angka. Nah, misalnya kita pernah menyelesaikan soal penjumlahan, soal pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di aljabar ini kita akan memperkenalkan sesuatu yang baru, yaitu element of unknown atau sesuatu yang tidak diketahui. Misalnya seperti ini. Kita ada soal X ditambah 1 sama dengan 3. Nah, X di sini tidak diketahui, ya. Jadi X dalam hal ini adalah element of unknown, sesuatu yang tidak diketahui, atau nama lainnya adalah variabel, ya, adalah variabel. Nah, variabel itu adalah sesuatu simbol yang digunakan untuk mewakili angka. Nah, makanya kenapa dia disebut variabel, ya, dia bervariasi, ya, bisa berapa saja angkanya, tidak kita ketahui. Kemudian variabel biasanya ditulis dalam bentuk huruf. Nah, biasanya dalam aljabar huruf yang paling sering digunakan adalah huruf X, tetapi bisa juga kita menggunakan huruf-huruf yang lain untuk menyimbolkan variabel. Kita kembali lagi ke soal kita tadi, X ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kalau ditanya X, kita langsung gampang saja ya. Kita bisa tahu bahwasanya X itu adalah 2. Mengapa? Karena 2 kalau kita tambahkan dengan 1, hasilnya adalah 3. Nah, inilah perkenalan mengenai aljabar. Berikutnya kita akan belajar mengenai algebraic expression. Nah, apa itu algebraic expression? Algebraic expression itu adalah suatu ungkapan yang berisi angka, operasi, dan variabel, ya. Jadi diingat di sini dia ada 3 komponen utamanya. Ada angka, ada operasi, dan ada variabel. Contohnya misalnya seperti Y ditambah 3, 2A dikurang 1, 10 ditambah 2M. Ya. Kita misalkan coba Y ditambah 3. Nah, kalau kita lihat di sini, dia terdapat 3 komponen dari algebraic expression. Terdapat angka, yaitu di sini adalah 3 angkanya. Terdapat operasi, di sini operasinya adalah penjumlahan, dan terdapat variabel. Di sini variabelnya adalah Y, ya, atau elemen yang tidak diketahui. Nah, maka Y ditambah 3 ini disebut sebagai algebraic expression. Nah, bagaimana dengan 5 ditambah 3? Apakah ini juga adalah algebraic expression? Nah, kita lihat. Komponen pertama, numbers, angka. Ada ya, ada angka 3, ada angka 5. Kemudian kita lihat lagi, operation. Apakah ada operasi di sini? Ada, operasi penjumlahan. Berikutnya kita cek, apakah ada variabel di sini? Nah, kalau kita lihat di 5 tambah 3 tidak ada variabel. Jadi ini bukanlah algebraic expression. Tetapi ini namanya adalah numerical expression. Oke, kita coba lagi. Misalnya X ditambah 3 sama dengan 7. Apakah ini adalah algebraic expression? Oke, kalau kita lihat dia ada ya semua 3 komponennya. Ada angka, ada operasi, dan ada variabel. Nah, tetapi di sini dia ada tambahan, ada tanda sama dengan di sini. Nah, tanda sama dengan ini tidak termasuk dalam komponen algebraic expression. Ini disebut sebagai algebraic equation atau persamaan aljabar. Nah, jadi cara membedakannya gampang saja. Kita lihat kalau dia ada angka, ada operasi, dan ada variabel, itu disebut sebagai algebraic expression. Kalau dia isinya cuma angka dan operasi, itu namanya numerical expression. Kalau dia ada tanda sama dengan, maka itu adalah algebraic equation. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba menuliskan beberapa
kalimat di bawah ini menjadi algebraic expression. Nah, saya bantu dengan beberapa kata kunci. Kalau kita ketemu kata more than, kata plus, dan kata sum, itu artinya adalah penjumlahan. Contohnya misalnya 8 more than K, atau 8 lebih dari K. Maka bisa kita tulis dia menjadi 8 ditambah K. Sama halnya dengan plus dan sum. Berikutnya kita ada less than, minus, difference. Kalau kalian ketemu 3 kata ini, itu artinya adalah pengurangan. Contohnya 8 less than K, 8 kurang dari K. Maka kita tulis K kurang 8. Nah, di sini jangan terbalik. Di sini kalau dia 8 kurang dari K, maka kita tulis K kurang 8. Nah, kalau misalnya tadi dia soalnya adalah K less than 8, maka kita tulis ini 8 kurang K. Oke, jadi perlu dilihat posisinya. Berikutnya kita ada kata multiplied, times, dan product. Nah, kalau kalian ketemu 3 kata ini, itu artinya adalah perkalian. Jadi misalnya contohnya 8 times K, 8 dikali K. Maka kita tulis dia menjadi 8K. Nah, perlu diingat bahwasanya dalam aljabar tanda kali tidak ditulis, ya. Jadi ingat, dalam aljabar tanda kali itu tidak kita tulis. Dan angka itu selalu di depan huruf. Berikutnya kita ada kata divided dan ratio. Kalau kalian ketemu kata ini, itu artinya adalah pembagian. Dalam aljabar, pembagian biasanya ditulis sebagai pecahan. Contohnya 8 divided by K, 8 dibagi K, maka kita tulis 8 per K. Oke. Jangan terbalik juga, kalau misalnya dibuat K divided by 8, K dibagi 8, maka kita tulis K per 8. Ya, jadi yang perlu diingat di sini, kalau dalam perkalian tanda kali tidak ditulis, dan kalau dalam pembagian kita tuliskan dia menjadi pecahan. Kita coba beberapa contoh soal. Di sini kita ada write the following as an algebraic expression. Jadi kita diminta menuliskan algebraic expression dari 4 soal ini. Pertama misalnya kita ada 5 plus m. Nah, kita di sini ketemu kata plus, artinya adalah penjumlahan. Maka algebraic expression-nya adalah 5 ditambah m, seperti ini. Nomor 2, the product of 12 and g. Nah, kita di sini ketemu kata product, yang artinya adalah perkalian. Maka kita tulis jawabannya 12G. Ingat, dalam aljabar tanda kali tidak ditulis. Oke, jadi kita hanya tulis 12G. Nomor 3, A less than 6. A kurang dari 6. Ada kata less than, artinya adalah pengurangan. Maka A kurang dari 6, kita tulis algebraic expression-nya 6 minus A. 6 dikurang A, seperti ini. Nomor 4, 6 divided by P. 6 dibagi P, ada kata divided, artinya pembagian. Maka 6 dibagi P, kita tulis algebraic expression-nya 6 per P. Oke, bisa semuanya. Inilah materi mengenai algebraic expression. Bila masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.